Fi bismillahnya sir, nggak kedengaran. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Mungkin ada nanti adik-adik ini yang akan berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, berangkat di sana belajar di Universitas Ummul Qura. Saudi Arabia itu mazhabnya beda lagi, namanya mazhab Hambali. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jazakumullah khairan. Makasih Pak. Kalau botolnya kecil 30 menit 300 ml, tapi karena dua tetap 600 ml. Ada. Sampai mana tadi hilang? Mazhab Hambali bismillahnya sir, sama dengan Hanafi. Makanya Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi bacaannya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Sedangkan Maroko, tempat saya belajar, saya di Maroko dari tahun 2004 sampai 2006. Ustaz belajar di Maroko? Ya, dekat dari Maroke Pak Ustaz. Maroke itu di Papua, dari Sabang sampai Maroke. Sedangkan Maroko itu di Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Negeri yang terakhir, habis Maroko nyebrang Samudra Atlantik, sampailah ke Algeciras, nama pelabuhannya, dan itu negaranya namanya Andalusia. Banyak orang tidak tahu Andalusia. Tahu Andalusia? Enggak. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Itulah dia Andalusia dulu. Sekarang berubah menjadi Spanyol. Di atasnya Portugal. Nama negaranya Portugal. Nama rakyatnya Portugis. Bedanya Pak Ustadz? Sama. Negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Di Maroko mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi. Mazhabnya Maliki. Imam Malik bin Anas. Tunisia, Aljazair, Maroko, Andalusia, Mauritania, itu mazhabnya 100% Maliki. Bagaimana mazhab Maliki? Enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan nanti kita semua akan sholat di Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, di tepi laut Samudra Atlantik. Masjid itu didirikan oleh Raja Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I, anak dari, pokoknya namanya itu terus. Nama rajanya Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Sekarang Muhammad VI. Kalau Muhammad VI naik anaknya Hasan III. Jadi namanya gitu-gitu terus. Saya pun mau mencoba gitu juga. Saya Abdul Somad, anak saya Mizyan Hazik. Nanti Mizyan ini punya anak namanya Somad II. Biar mudah ingatnya. Nanti kalau pas tahlilan kan nggak sulit. Ila almarhum Somad 1, Somad 2, Somad 3, Mizyan 1, Mizyan 2, Mizyan 3. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya menyalahkan ada imam yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu salah, itu mazhab, berarti saya durhaka. Saya ini murid durhaka, karena berarti saya menyalahkan guru-guru saya yang ada di Maroko. Semua guru-guru saya di Maroko itu kalau sholat enggak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai satu contoh sampel judul kita, persatuan umat apapun mazhabnya.
Tapi Pak Ustadz, suami saya pernah waktu sholat, kami tahajud malam, dia mazhab apa nih Pak Ustadz ya? Gimana dia Bu? Dia langsung Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab Imam grogi. Saking groginya, lupa baca Al-Fatihah. Enggak ada satupun mazhab yang enggak baca Fatihah, karena hadisnya jelas, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya suka ngaji sama Pak Ustadz Somad, alhamdulillah. Ada yang mau saya tanya Pak Ustadz? Tadi itu kan baca doa kunut ya Pak Ustadz imamnya. Iya, itu mazhab apa Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua namanya mazhab Imam Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 namanya mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Mazhab yang ketiga namanya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Mazhab yang keempat namanya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Yang nggak ingat, nggak apa-apa, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mazhab tentang kunut subuh, imam kita di Masjid Jami An-Nikmah mazhabnya Syafi'i. Ustadz kok tahu? Karena ketika Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait, mazhab Syafi'i kunut subuh. Kalau mazhab Hanafi Pak Ustadz, nanti kalau kami ke Turki, di Turki mazhab Hanafi tidak pakai kunut subuh. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kemarin Pak Ustadz kami umroh di Makkah, di Madinah, itu nggak pakai kunut subuh juga. Itu mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. Kalau Ustadz di Maroko dulu mazhab Maliki gimana? Mazhab Maliki pakai kunut subuh seperti mazhab Syafi'i, tapi kunutnya sebelum ruku. Setelah ayat, sebelum ruku baca kunut. Qul huwallahu ahadunillahu samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya udah siap-siap mau ruku, kok imamnya nggak ruku? Rupanya baca kunut sebelum ruku. Setelah baca kunut baru dia ruku. Allahu Akbar. Jadi tentang kunut subuh 4. Yang paling tua Hanafi, yang nomor 2 Maliki, yang nomor 3 Syafi'i, yang nomor 4 Hambali. Mudah cara ngingatnya. Yang paling tua dan yang paling kecil enggak pakai kunut, jadi metal. Yang pakai kunut yang tengah, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berkunut. Tapi beda, mazhab Maliki sebelum ruku', mazhab Syafi'i setelah ruku'. Tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Salah sendiri, kenapa panitia ngasih judul ribet, jelimet, sulit, susah begini? Kalau mau ceramah yang simple, sederhana, judul kita subuh ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal hilang, sabar. Suami hilang, katanya sabar. Ini menunjukkan Masjid Jami An-Nikmah ini masjid yang berkualitas. Kenapa? Karena yang mengajar di sini guru-guru kita semua. Al-Mukarram, Sohibul Fadilah, Ustadz Tengku Zulkarnain, Masya Allah. Beliau ditakdirkan Allah meninggal di kampung saya, Pekanbaru Riau, di bulan suci Ramadan tahun 2020. Kebetulan kami membangun pesantren Nurul Azhar. Setelah Nurul Azhar 500 meter belok kiri, TPU Covid, tempat beliau dimakamkan. Jadi nanti kalau jamaah Masjid Jami An-Nikmah ziarah ke makam beliau, insya Allah ketemu dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau kebetulan saya nggak keluar kota. Ustadz keluarnya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin.
Saya di sini sejak hari Jumat dan ini adalah hari Senin. Senin nanti saya akan pulang. Saya di luar tuh 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih nanti dikhawatirkan sudah buka cabang. Ibu setuju? Saya ngetes aja. Sampai mana tadi hilang bahan saya. Nah, lalu Pak Ustadz, nanti kalau kami pulang dari Turki sudah hafal Quran, kami belajar kepada mazhab Hanafi, bagaimana sikap kami ketika diminta jadi imam di Masjid Jami'an Nikmah? Apakah kami pakai mazhab Hanafi karena guru kami di Turki bermazhab Hanafi, atau kami tetap bermazhab Syafi'i karena Masjid Jami'an Nikmah ini bermazhab Syafi'i? Hanafi dan Syafi'i sama-sama ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Saya belajar di mazhab Maliki dan saya ketua masjid, biar kurus begini ketua masjid, dan saya jadi imam kalau sholat di masjid dekat rumah saya. Montang-montang baru pulang dari Maroko mazhab Maliki. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum yang di belakang udah mulai nyenggol temannya. Bismillahnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya gak terlalu banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung saya baca kunut subuh. Mau pakai mazhab Maliki, makmumnya 2 kali nyenggol. Apa ini? Selesai salam, nggak sabar mereka salam, Assalamualaikum warahmatullah, sesat. Mazhab Hanafi nggak salah, mazhab Syafi'i nggak salah. Yang salah adalah imam membawa mazhab lain ke tengah masyarakat yang sudah selama ini mengamalkan mazhab Syafi'i, sehingga menimbulkan fitnah. Akhirnya masjid kacau balau, lintang pukang tunggang langgang, kacau masjid. Akhirnya untuk mendamaikan masjid diundanglah Pak Kapolsek, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jamaah mulai ribut. Kata sebagian jamaah, sholat ini mesti kita ulang subuh ini, gak sah ini. Kata jamaah satu lagi, sudah sah ini. Akhirnya kacau balau. Tenang-tenang, kata Bapak Kapolsek, tenang. Sebenarnya sholat kita ini sudah sah karena imam tadi bermazhab Maliki.